Nah, siapa yang kita beri dukungan adalah mereka yang berada dalam data penerima manfaat. Kementerian di bidang ekonomi ya dan di bidang pangan bekerja dengan baik menurut saya, dan kita tentu memberikan dukungan secara tidak langsung, diantaranya misalnya nanti kita berusaha untuk menurunkan bantuan yang dari Kementerian Sosial tepat waktu di dalam triwulan pertama ini. Mungkin bisa bulan Februari gitu, selambat-lambatnya nanti Maret. Oke, artinya bisa sebelum bulan puasa seperti itu nanti ya Gus? Mudah-mudahan itu bisa kita realisasikan ya, karena memang kita sekarang sedang menyempurnakan perencanaan. Nah, untuk menyempurnakan perencanaan itu, Kementerian Sosial berkolaborasi dengan kementerian apa saja Gus? Supaya tadi bantuan yang diberikan itu tepat sasaran dan akhirnya mungkin tidak terlalu banyak tumpang tindih dengan bantuan-bantuan juga dari kementerian lainnya. Jadi salah satu hal yang dikerjakan sekarang ini atas arahan Presiden adalah menyempurnakan data. Jadi data-data yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga itu dikonsolidasikan oleh BPS, direkonsiliasi oleh BPS, dipadankan oleh BPS. Nah, BPS lah yang diberi tugas oleh Presiden untuk kemudian nanti dijadikan data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi sudah tidak ada lagi datanya Kementerian Sosial, namanya DTKSN, udah nggak ada lagi. Atau Reksosek ya di Bappenas sudah tidak ada lagi. Semua melebur menjadi satu data. Data tunggal sosial ekonomi nasional. Inilah pertama kalinya sejak Indonesia merdeka di bawah Bapak Presiden Prabowo ini data tunggal bisa terwujud. Iya, berarti artinya kita tapi kalau boleh tahu Gus, progresnya sudah seperti apa? Apalagi kalau misalnya kita tahu kan tadi bantuan sosial akan segera diberikan kepada masyarakat gitu. Jadi mungkin masyarakat juga biar bisa menanti nih apakah dan juga mengecek apakah namanya masuk atau tidak. Ya, pertama-tama tentu ini menggunakan data yang lama ya, DTKS yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Tapi kalau nanti data tunggal yang baru ini sudah selesai, itu akan kita cek ke lapangan dan sambil kita memberikan kesempatan untuk masyarakat melihat secara langsung lewat cek bansos. Jadi ada dua jalur ya untuk pemutakhiran atau untuk mengkoreksi data-data yang sudah disajikan oleh BPS itu. Pertama lewat jalur resmi, jalur formal, itu mulai dari kelurahan atau desa, terus ke Dinsos Provinsi, Dinsos Kabupaten Kota, baru naik ke atas sampai Kementerian Sosial, itu jalur resmi. Sementara jalur partisipasi itu kita membuka kesempatan kepada siapapun untuk usul sanggah lewat cek bansos. Ini yang jarang diketahui oleh publik, saya umumkan berulang-ulang sekarang, bahwa untuk usul sanggah itu bisa dilakukan secara langsung oleh masyarakat lewat aplikasi cek bansos. Jadi orang bisa menyanggah, misalnya tetangga saya itu sebenarnya nggak dapat karena dia begini-begini datanya ini. Atau dia melihat tetangga saya ini mestinya dapat, kemana malah yang orang lain dapat. Nah, dia bisa usul juga dengan data-data yang harus dilampirkan. Jika memenuhi syarat ya akan ditindaklanjuti nanti. Kita akan serahkan lagi ke BPS untuk dicek lagi. Jadi bagi masyarakat yang ingin mengetahui nanti bisa membuka cek bansos aplikasinya begitu. Baik, artinya masyarakat ini juga harus lebih aware dengan ini ya Gus ya, supaya tadi nggak kelewatan gitu untuk nggak kelewatan, dan juga mereka juga harus berpartisipasi gitu loh. Jangan cuma misalnya ya saya lihat begini, saya lihat begitu, tapi mereka nggak mau untuk memastikan. Padahal instrumennya udah kita siapkan. Baik. Ya kalau misalnya nggak mau ya bisa, nggak mau lewat aplikasi, bisa lewat Pak Lurah, lewat desa, lewat RT, RW gitu. Tinggal pilih aja jalur mana yang digunakan. Nanti kita akan bantu Gus sosialisasikan masyarakat untuk mengecek silakan juga. Nah, yang menarik juga Gus di sini adalah saat ini kan bansos juga akan diserahkan, meskipun tadi masih dalam pendataan tapi masih akan diserahkan. Kalau untuk sistemnya di tahun 2025 ini, adakah yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya atau masih sama? Sebenarnya sama, pada dasarnya sama. Cuma ini adalah pemutakhiran. Ini adalah proses di mana setiap
pihak dalam hal ini kementerian dan lembaga yang memiliki data itu harus dipadankan. Jadi harus jadi satu dulu ini semua gini, jangan semua kementerian lembaga punya data sendiri-sendiri. Itu concern presiden dari awal tuh. Itu mendapat atensi dari presiden sejak awal tuh. Dan alhamdulillah semua menteri ya dan juga kepala badan yang memiliki data itu ya cepat tanggap. Cepat tanggap sehingga di BPS juga prosesnya lancar gitu sampai sekarang. Sekarang insya Allah udah tahap finalisasi. Bulan ini kira-kira nanti udah perankingan, diharapkan bulan depan udah tuntas. Baik. Nah dari situ sekali lagi ya bahwa kita ingin masyarakat kalau ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai silakan untuk memberikan usul sanggah lewat jalur formal maupun lewat jalur aplikasi. Cek bansos. Gitu ya. Nah, yang menjadi kekhawatiran masyarakat juga di sini kan Gus adalah ketika tahun 2024 kemarin daya beli masyarakat ini nilainya berkurang atau cukup turun lah sebagai itu. Nah, kira-kira kalau misalnya dari Kementerian Sosial supaya daya beli masyarakat di tahun 2025 ini bisa lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, jadi begini, bansos atau sejenisnya lah ya, program-program perlindungan dan jaminan sosial dari pemerintah itu salah satu tujuannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat. Jadi program yang kita luncurkan salah satunya itu. Biar masyarakat memiliki daya beli ya, kemudian kebutuhan dasarnya tercukupi. Nah, setelah itu baru nanti beralih atau berpindah ke program pemberdayaan. Nah, nanti program pemberdayaan bantuannya beda lagi. Bukan lagi bansos, tapi bantuannya adalah modal usaha, bantuan membuka pasar, bantuan membuat kemasan, atau juga bantuan-bantuan pelatihan untuk manajemen berusaha dan lain sebagainya gitu. Baik, artinya semua sudah disiapkan oleh pemerintah, masyarakat tinggal menunggu saja nih ya. Tapi harus masyarakat tidak hanya sekedar menunggu, tapi mau proaktif. Gitu. Iya, harus proaktif juga. Harus proaktif gitu supaya di samping hak-haknya bisa terpenuhi, pemerintah tahu gitu loh apa yang menjadi kekurangan dari program yang sudah kita rencanakan. Jadi kita terbuka terhadap masukan, kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Nah, yang sekarang kita juga akan hadapi adalah di bulan Maret nanti ini kita sudah mulai memasuki bulan puasa dan nanti akan Lebaran di April, artinya sangat dekat sekali dari awal tahun. Adakah kira-kira dari Kemensos untuk membuat masyarakat tadi biar lebih stabil, apalagi saat ini banyak isu yang masih gonjang-ganjing membuat masyarakat khawatir akhirnya mau puasa atau Lebaran gimana nih gitu nih Gus? Jadi menurut saya kita tidak boleh mudah percaya ya kepada berita-berita hoax. Yang penting menghadapi bulan puasa dan nanti tentu Hari Raya Idul Fitri itu biasanya adalah stok. Nah sudah disampaikan oleh Menteri Koordinator Pangan, sudah disampaikan oleh Menteri Pertanian dan juga pembantu-pembantu Presiden yang lain ya, bahwa mereka memastikan tidak ada masalah dengan stok.